Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada sore yang cerah ini kita bisa berkumpul di aula kita tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah kita akan kajian bersama tentang sesuatu yang menjadi spirit dalam kehidupan kita, tentang sesuatu yang sebetulnya tidak pakai beli tapi kita sering kehabisan. Kira-kira apa itu? Nggak dijual di toko, nggak ada ya, tapi kita bisa produksi sendiri. Nah, apa itu kira-kira? Apa teman-teman? Ya, itu adalah sesuatu yang tidak terlihat tetapi itu nyata berarti, seperti iman kita, seperti kebersihan hati, seperti kemuliaan, seperti ruh, seperti kesemangatan, seperti kegembiraan, kesyukuran. Itu semua di toko nggak ada yang jual, tapi kita bisa dapat secara gratis, cuma-cuma. Kita bisa hadirkan sendiri, kita bisa produksi sendiri. Ya, dengan cara kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk kepada tema kita hari ini, tekan hati di bulan yang suci, bulan yang penuh magfirah. Kita bergembira dulu, bersenang-senang dulu, karena Allah itu cinta kepada umatnya yang gembira. Kalau saya bilang subhanallah, hadirin semuanya jawabnya astagfirullah, gitu ya. Subhanallah, astagfirullah. Kalau saya bilang masya Allah, hadirin jawabnya Allahu Akbar, ya. Oke. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya. Jadi kita kalau melihat sesuatu, merasakan sesuatu yang kurang enak, itu kita bisa bilang astagfirullahaladzim, kita bisa bilang subhanallah. Saat kita disakiti, saat kita kaget, ya, selain kita bilang innalillah, kita bisa bilang astagfirullah, kita bisa bilang subhanallah, bahwa Allah mencintai hambanya yang selalu memohon ampun kepadanya. Allah mencintai hambanya yang selalu berzikir. Kalau kita terbiasa mau jatuh astagfirullahaladzim, nyenggol subhanallah, dengar kabar si fulan sakit loh, subhanallah, semoga lekas sembuh. Jangan si fulan sakit loh, masya Allah, jangan ya. Karena masya Allah itu untuk sesuatu yang bikin kita takjub, bikin kita kagum. Makanya kalau masya Allah, Allahu Akbar gitu. Nah, daripada kalau melihat sesuatu yang nggak baik, kalau kita terbiasa nyebutnya Allah, kita bilang aja ya Allah gitu. Tapi bukan masya Allah. Apa nggak boleh Ustazah? Boleh saja, cuma kurang tepat ya. Lebih tepatnya masya Allah itu untuk sesuatu yang indah, untuk sesuatu yang menyenangkan, untuk akhlak karimah, untuk muka yang tersenyum, untuk pemandangan yang indah, untuk suasana yang tenang. Itu kita masya Allah ya, itu kita Allahu Akbar. Itu. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, kesempatan ini kami sangat berbahagia sekali karena bisa bersama untuk kita, kalau kata Pak Lurah tadi, kita belajar ya. Kata Pak Binuri tadi, sedekahlah agar kita terjauhkan dari bala. Hari ini kita bisa lakukan dua-duanya, dan hari ini kita sudah lakukan dua-duanya. Kapan? Detik ini juga. Dengan apa? Tersenyum, wajah cerah, memberi perhatian, menyapa, mendoakan. Itu masuk sedekah. Gak usah aku bersedekah apa Ustazah, wong beras aku gak duwe. Ternyata tidak harus pakai materi, materi bisa. Dan ternyata itu lebih membanggakan, membahagiakan, membungakan daripada antum kasih materi tapi ekspresinya tidak menyenangkan. Daripada antum kasih materi
tapi besok-besok diundat-undat, besok-besok orangnya disindir-sindir. Ini menyakitkan. Akan lebih enak, lebih senang ketemu orang lain dengan muka yang bergembira, yang menyenangkan. Nah, kita sudah bersedekah dengan akhlakul karimah, dengan menghargai orang, memberi perhatian, tersenyum, apalagi bisa melengkapi selain non materi tadi ada materinya, itu lebih sempurna lagi. Nah, kalau tadi Pak Binuri bilang sedekah yuk setiap hari, tiada hari tanpa sedekah. Pagi dimulai dengan sedekah. Sebisa mungkin kalau sebaik-baik sedekah itu dilaksanakan di waktu subuh, maka upayakan ketika subuh itu kita sudah memulai. Selain kita memberikan perhatian terindah kita kepada orang terdekat kita juga sedekah materi. Misalkan kita punya uang 500 masuk kaleng, uang 1000 masuk kaleng, atau kita ngambil itu beras segenggam, kita masukkan, dikumpulkan, nanti disedekahkan gitu. Nah, kemudian tolabul ilmi, kita belajar sepanjang hayat, dimanapun saja kita berada. Kita belajar tidak hanya kepada orang yang di atas kita, di bawah kita pun kita belajar. Saya yakin Pak Lurah ini juga banyak belajar kepada anak didiknya yang berkebutuhan khusus gitu ya Pak ya. Dan bahkan sebaik-baik pemberi pelajaran sebetulnya adalah orang-orang yang berada di bawah kita. Kita bisa belajar banyak hal. Tentang apa? Kesyukuran. Banyak saya ditanya oleh orang-orang, oleh anak-anak saya yang berkata begini, Ustazah, gimana sih Ustazah caranya percaya diri Ustazah? Gimana sih Ustazah caranya agar kita ini bisa bicara di depan orang lain dengan santai? Gimana Ustazah caranya agar saya tidak down Ustazah? Agar saya up Ustazah? Quran punya jawabannya. Kalau secara pribadi saya sering bilang, saya punya kalimat mustajab untuk ngecas saya. Kalau saya tadinya low bed, begitu saya lakukan ini langsung tercas. Dan sekarang itu kan ada cas yang canggih ya, hanya setengah jam itu sudah 100, sudah full. Nah mungkin teman-teman casnya sekarang sudah gitu ya Ustaz ya. Iya, fast charging. Kita punya itu. Kalau saya sering-seringkan berdasarkan pengalaman, kalau kita sedang down, apa yang bisa kita lakukan agar kita cepat up? Kalau kita sedang sedih, bagaimana caranya agar kita cepat gembira? Karena Allah suka orang yang gembira. Nah, biasanya saya lakukan adalah istighfar releasing. Masih ingat istighfar releasingnya? Yuk kita lakukan bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Ketika istighfar itu seolah-olah kita bilang sama Allah, ya Allah saya capek, ya Allah saya punya masalah ini, ya Allah saya lelah, ya Allah saya nggak bisa melakukan ini, tolonglah saya, ya Allah saya punya Engkau yang maha kuat, ya Allah masalah saya ini tidak ada apa-apanya dibanding kebesaran Engkau, ya Allah. Jadi saat istighfar itu seolah-olah kita adukan semua kesalahan kita. Makanya setelah istighfar kita tarik nafas lewat hidung kita, ditarik nafasnya, tambah sampai kira-kira 10 detik supaya oksigen itu masuk dan nyampe ke otak kita. Setelah itu kita tiup lewat mulut ke sebelah kiri, ya itu tambah lagi kira-kira 10 detik supaya apa? Lega, seolah-olah sudah selesai. Nah, menyempurnakannya dengan apa? Senyum, 1 senti kanan, 1 senti kiri. Selama berapa detik? 10 detik. Biar apa? Keluar hormon endorfin. Hormon endorfin itu bikin kita bahagia. Senyum, tersenyumlah. Dengan senyum hidupmu menjadi senang. Jangan nunggu senang baru tersenyum. Selanjutnya kalimat mustajab berikutnya yang sering saya pakai dan saya praktekkan itu dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Seandainya kita sangat lelah, sangat capek, kita segera sebut tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan izin Engkau ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita lengkapi lagi, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, segalanya ini milik Allah, untuk Allah. Kalau kita bilang cukup bagiku Allah, maka berarti selesai urusan dunia itu selesai. Meskipun masalahmu itu belum selesai, tapi hatimu sudah stabil, hatimu sudah senang. Kenapa? Kamu sadar urusan dunia itu kecil.
Yang penting kita masih punya iman. Makanya kalau ada orang gini, Ustazah, saya mau minta pegat sama suami saya, Ustazah. Kenapa? Lah gimana, Ustazah? Suami saya tuh nggak pernah ngasih uang, Ustazah. Saya yang kerja, saya jualan sayur kemana-mana. Suami saya tuh nggak pernah ngasih uang, Ustazah. Malah saya yang ngasih uang sama dia. Suami ibu kerja nggak? Mulai ngaji, Ustazah. Ini gajinya ibu ya gak enek. Kadang untuk beras sih gor 1 liter, Ustazah. Lah masa saulan, Ustazah? Yuratok. Ngomong, saya sudah capek, Ustazah. Saya mau pekat saja. Terus saya tanya, suami ibu sholat apa enggak? Sholat, Ustazah. Nek sholat madhep mana? Ya madhep barat, Ustazah. Asal isek sholat, isek madhep ngulon sholate, alhamdulillah. Gak popo ben lah meski yo gak entuk duit, tapi iso njogo awake keluargane dari siksa api neraka. Itu ya kalimat mustajabnya kalau dari kalimat Allah. Nah sekarang psikologisnya. Kalau psikologis biasanya saya akan bilang begini, halah rapopo gur urusan dunia wae. Ya, gak popo gur urusan dunia. Dirasani dilokno alhamdulillah. Malah engkau nganggur meneng turu entuk transferan pahala. Bener, alhamdulillah. Ya, dipraktekkan. Awakmu lho dirasani ambek wong kae. Lah semono sampean kok meneng ae kok gak mbok bela aku. Alhamdulillah, sampean ki lho jerene dadi wong ki lho kok ketus men ora peduli sibuk karepe dhewe medhit sisan. Oh, bacanya aku ki akeh kurange kok ya. Sepuranen ya gak koyo awakmu. Aku seneng nek mbok elingno ngene iki, matur nuwun ya. Itu apa enggak bahagia itu kayak gitu itu ya. Quran surat Ali Imran ayat 139. Janganlah kamu bersikap lemah. Lemahku yo gelonan, baperan, serengenan, apa nih, julikan, down, bad mood, apa mager, dan seterusnya yang negatif, yang tidak produktif. Dilarang sama Allah. Yang larang ini Gusti Allah, mboten kula. Walau Ustazah, lah wong poso ki turu entuk pahala lho Ustazah. Lapo kok mergawe tuku mangan tuku gampang kok. Gusti Allah seneng karo wong sing rajin, sing sregep itu ya. Dan janganlah pula kamu bersedih hati. Dilarang loh sekarang Gusti Allah bersedih hati itu. Itulah kenapa kalau kita sedih, kita segera astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bar ngono kuwi terus guyu mesem 10 detik nggo Gusti Allah. Bayangno Gusti Allah itu ngelihat panjenengan. Mendane yo senenge dilihat zat yang maha agung. Mendane yo senenge diperhatikan sama zat yang terkasih. Itu ya. Setelah itu senyum lagi. Bayangkan kita ini disukai bahkan sebelum kita lahir. Kita ini didoakan sebelum kita lahir. Oleh siapa? Orang yang paling ganteng, lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Siapa? Nabi Muhammad. Yang berikutnya senyum lagi. Ya, makanya banyakin senyum. Senyum lagi. Bayangkan bapak ibumu ada di depanmu. Bayangkan orang-orang yang kamu cintai ada di sekitarmu. Tersenyumlah dengan senyum sebaik-baik senyum. Ya, kemudian ketika kita tersenyum, seluruh alam ini menangkap aura positif dan mengembalikan kepada kita menjadi positif. Oke, kalau saya bilang tepuk satu, masih ingat? Tepuk satu, hus, koyok gusak kucing sing penyolong pindang. Tepuk satu, tepuk dua, I'm ready. Tepuk dua, I'm ready. Tepuk satu, gajah. Loh, gajah kok dari cilik? Gajah besar, tetap besar gerakannya yang ting gitu. Gajah besar, ya. Semut, semut, tepuk satu, gajah, tepuk
dua. Oke, poso-poso ini nek pewayah buku kok dosa peringane ya. Oke, ingat ya, Gusti Allah ngendikan, ojo bersedih hati. Dados nek jenengan sedih hati niku nggare Gusti Allah kecewa mboten? Nggih. Lan jenengan niku kira-kira sering nyenengno Gusti Allah apa sering ngecewake Gusti Allah? Ya alhamdulillah nek iso jawab ngono berarti nang taubat. Soalnya kan wau terusipun Ustaz ajar niku Ramadan bulan taubat. Ngoten nggih? Kenapa kita tidak boleh bersedih hati? Karena kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Duduk yang disebut yang mulia dan lain sebagainya itu. Tapi kamu yang paling mulia derajatnya di sisi Allah. Siapakah itu? Orang yang beriman. Iman itu di mana? Di hati, cekeli hatine dhewe-dhewe, di kolbu. Di hati, di kolbu itu ada iman. Di kolbu kita ada iman, ada nafsu. Kolbu ngajake api-api. Nafsu ngajake enak-enak. Nek jenengan nuruti enak titenono uripmu engko bakalan sengsara. Jenengan nek milih saiki enak-enak mengko bakal sengsara. Mengko kuwi kapan to Ustazah? Yo gak ning donya tok, juga di akhirat. Mula milih susah apa milih senang? Milih susah apa milih senang? Apa muni susah kok uripe wis susah. Susah digawe seneng, meski yo mergawe rekoso tetep bungah, tetep iso happy, iso berbagi, iso motivasi. Ora koncone tok, bahkan awake bendino yo dimotivasi. Salajengipun iman itu ada di hati. Iman itu tidak bisa dibeli bagi orang yang beriman betul karena Allah. Tapi jika iman itu hanya topeng, hanya kedok ya, sangane ruwajin tampilane soleh-soleha, tapi jilalah durung iso nyekel prinsip. Maka iman itu yang lebih berat adalah iman di hati. Jenengan nek sholat ketinggal, nyumbang wong ketinggal, pas poso wayah sahur, wayah buka traweh ketinggal. Iku iman yang physically. Tapi yang hati, enek tonggomu judes medhit sisan kok dongane, ya Allah, muga-muga kancaku iku diparingi rahmat Gusti Allah. Niku iman. Enek kancamu sing gawene sledot didongakno, ya Allah, muga-muga diparingi hidayah dados tiyang sae. Itu iman. Iman dijaga dengan baik, caranya diantaranya adalah senantiasa berupaya antara pikiran, hati, perkataan dan perilaku itu sama-sama baik, maksudnya jangan sama-sama buruk ya. Iman dijaga dengan senantiasa ikhtiar kita mendekati orang-orang soleh. Ibarat jenengan itu ape ketut banyu, jenengan itu kegowo arus, keseret banyu kali banjir. Lah kuwi jenengan pas keseret kuwi seperti orang yang lagi down, seperti orang banyak masalah, seperti orang yang kolab, seperti orang yang lagi patah semangat. Lah kuwi jenengan nek sing mbok batek kuwi ranting, jenengan bakalan kelem. Ranting kuwi sapa? Wong-wong sing adoh ka Gusti Allah. Lah jenengan susah sumpek sing mbok parani wong sing gawene foya-foya, gawene ngrasani tangga, sing gawene nah, ya bakalan rusak kita. Maka berpeganganlah kepada yang kuat ya, kepada ranting yang kuat, jangan yang rapuh. Ranting yang kuat itu adalah manusia yang ada iman di dalamnya. Jenengan nek pekerut kok cekelan wit sing sek urip sing kuat, itu kan jenengan selamat terus itu kerut. Mula cedak ana kancanono wong sing apik. Lah nek enek orang sing gak baik, yo gak usah dicedak-cedaki. Lah nek dekne nyedak yo gak usah mlayu, gak usah mbok hindari engko nglarakne ati. Nek nyedak yo dita'arufi dengan cara yang baik ya, diamaliahi dengan cara yang baik ya. Tapi kalau ada orang seperti itu cukup sebagai
teman, ya tidak sebagai lebih dari itu. Karek 1 menit ini ya. Oke, sudah adzan. Insya Allah hari ini penuh keberkahan untuk kita semuanya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.